Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat Islam, nikmat sehat, dan kesempatan sehingga kita senantiasa dapat menjalankan segala aktivitas seperti biasanya. Salawat serta salam, marilah kita limpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memperjuangkan dan memberikan petunjuk agar kita menuju jalan yang benar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah materi tugas bahasa Indonesia yang berjudul karya tulis ilmiah. Pentingnya karya tulis ilmiah tidak hanya dirasakan oleh orang yang bersangkutan, tetapi juga oleh seluruh orang yang berkecimpung dalam hal keilmuan. Manfaatnya lebih besar dari sekadar menyimpulkan hipotesis dan menjawab permasalahan. Adapun latar belakang mengapa kita harus mempelajari karya tulis ilmiah, yaitu agar kita dapat mengembangkan keterampilan membaca efektif, menyampaikan gagasan berdasarkan sumber, mengenalkan kegiatan perpustakaan, meningkatkan penyusunan data secara sistematis, dan melestarikan budaya penelitian berkelanjutan. Masuk ke dalam materi. Bagian A, pengertian karya tulis ilmiah. Karya ilmiah adalah karya tulis yang dibuat untuk memecahkan suatu permasalahan dengan landasan teori dan metode-metode ilmiah. Biasanya, karya ilmiah berisikan data, fakta, dan solusi mengenai suatu masalah yang diangkat. Penulisan karya ilmiah dilakukan secara runtut dan sistematis. Bagian B, tujuan karya tulis ilmiah. Tujuan karya tulis ilmiah adalah menginformasikan pada pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya dan digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta. Karya tulis ilmiah juga dapat dijadikan sebagai 1. Sarana untuk melatih dan mengungkapkan hasil penelitian berbentuk tulisan ilmiah secara sistematis. 2. Menumbuhkan etos ilmiah di kalangan siswa dan mahasiswa. 3. Melatih siswa dan mahasiswa agar menjadi penghasil atau produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, tidak hanya sebagai konsumen. 4. Sebagai wahana transformasi pengetahuan dari siswa ke sekolah, kampus dengan masyarakat, atau orang-orang yang tertarik membaca. 5. Membuktikan potensi dan wawasan ilmiah mahasiswa untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. 6. Melatih keterampilan penelitian dasar dengan benar. 7. Melatih pengembangan keterampilan membaca efektif. 8. Melatih kemampuan untuk menggabungkan berbagai sumber data dan sumber bacaan. 9. Mengenalkan siswa atau mahasiswa pada kegiatan perpustakaan. 10. Melatih kemampuan pengorganisasian fakta atau data secara sistematis. Dan yang terakhir, menambah pengetahuan penulis terkait karya ilmiah yang sedang dibuat. Bagian C, macam-macam karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Laporan penelitian. Laporan penelitian adalah karya ilmiah hasil penelitian, percobaan, pengamatan, atau wawancara. 2. Makalah. Makalah adalah karya ilmiah tentang masalah dengan penyelesaian berdasarkan berbagai macam data di lapangan. 3. Artikel. Pengkategorian sebagai karya tulis ilmiah dibedakan dalam konteks jurnalistik dan konteks sudut pandang ilmiah. Pada konteks jurnalistik, artikel mengandung pendapat subjektif penulis terkait suatu masalah atau peristiwa. Namun, dalam sudut pandang ilmiah, artikel adalah karya tulis yang dibuat untuk jurnal. 4. Skripsi. Skripsi adalah karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata 1. 5. Tesis. Tesis adalah karya ilmiah yang dibuat mahasiswa sebagai syarat memperoleh gelar master atau magister strata 2. Dan yang terakhir ada disertasi. Disertasi adalah karya ilmiah yang dibuat mahasiswa sebagai syarat mendapatkan gelar doktor strata 3. Selanjutnya bagian D. Struktur karya tulis ilmiah. Struktur karya tulis ilmiah memiliki 3 bagian di dalamnya, yaitu 1. Pendahuluan. Bagian pendahuluan berisikan dasar-dasar penelitian ilmiah dilakukan, masalah yang diangkat, dan mekanisme penyelesaian masalah itu. Yang kedua, isi dan pembahasan. Bagian isi dan pembahasan ini
bisa terdiri dari satu atau lebih bab. Jumlah bab pada bagian ini bergantung seberapa pelik pembedahan dan pembahasan dari bahan penelitian. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Bagian kesimpulan berisikan kesimpulan dari hasil analisis pada bagian isi dan pembahasan. Kesimpulan yang disampaikan pada bagian ini merupakan penjelasan singkat dan padat mengenai hasil analisis. Biasanya, bagian ini hanya terdiri dari satu bab. Dari penjelasan materi karya tulis ilmiah tersebut, dapat disimpulkan bahwa karya ilmiah adalah karya tulis yang memiliki banyak kegunaan, baik untuk kepentingan kelanjutan studi maupun di ajang perlombaan. Karya tulis ilmiah ini bisa dimaknai sebagai karya tulis untuk menyelesaikan masalah tertentu berdasarkan landasan teori serta metode ilmiah. Karena pada karya tulis ilmiah terdapat data, fakta, serta solusi sebagai jawaban dari rumusan masalah yang diajukan. Karya ilmiah juga dapat dijadikan sebagai wadah bagi para siswa untuk menambah dan mengembangkan bakatnya agar menjadi lebih baik lagi. Melalui pembahasan materi tadi, saya ingin agar rekan-rekan sekalian bisa terus mengembangkan minat dan bakatnya dalam bidang karya tulis ilmiah. Karena manfaat yang akan didapatkan tidak hanya akan terasa sekarang, namun juga di masa yang akan datang. Manfaat itu juga akan dirasakan oleh orang-orang yang kita libatkan dalam pembuatan karya ilmiah. Dan jika kita sudah paham tentang bagaimana cara membuat karya ilmiah, maka itu akan memudahkan kita di kehidupan perkuliahan yang akan datang. Demikian materi karya tulis ilmiah yang bisa saya sampaikan. Semoga penjelasan ini dapat dipahami oleh rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada perkataan dan perbuatan yang salah dan tidak yang didengar, karena itu adalah bentuk ketidaksengajaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.